Kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah sudah ada sejak Siti Aisyah kecil. Namun, ketika itu romantisme Nabi Muhammad berbentuk kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad disebut-sebut melebihi kasih sayang orang tua Siti Aisyah. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad, Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah. Sebab, Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang masih gadis karena dinikahi oleh Rasulullah ketika usianya masih kanak-kanak. Oleh karena itu, Aisyah dibiarkan menggunakan masa kanak-kanaknya sesuai usianya, baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya. Nabi pun memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya, beliau tidak menuntut Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan, Nabi memberinya cinta, kasih sayang, dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi lakukan agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Nabi sangat mengetahui karakter Aisyah. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif, tahu kapan jiwanya bahagia. Dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu bahagia." Merasa heran, Aisyah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Nabi menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah, demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang kau bersumpah, demi Tuhan Muhammad." Aisyah kemudian tersipu, tawanya lepas tak tertahan, "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Inilah beberapa hal dari kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah yang bisa dijadikan contoh demi kebahagiaan hubungan suami istri. 1. Menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan makan sepiring berdua. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ia berkata, "Terkadang Rasulullah disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang, yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya, lantas Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku." Hadis riwayat Ahmad. 2. Mandi bersama. Melihat sosok Nabi Muhammad yang berwibawa, ternyata juga memiliki sisi romantisme kepada istrinya. Dalam sebuah hadis, Aisyah berkata, "Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena keintiman dan keromantisan tidaklah melulu tentang hubungan seksual seperti yang dipikirkan banyak orang. Namun, keintiman dan keromantisan bisa dilakukan dengan semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama yang bisa menumbuhkan rasa ketentraman satu sama lain. 3. Memberi perlakuan baik saat istri haid. Saat haid, seorang perempuan bisa berada dalam mood swing. Sebagai suami, Nabi Muhammad mencontohkan perlakuan terbaik kepada istri. Aisyah berkata, "Dahulu Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuanku kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid." Hadis riwayat Abu. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Muhammad juga menunjukkan sisi lembutnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Dalam hadis lain, Aisyah berkata, "Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan haid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Memberi panggilan khusus. Rasulullah suka memanggil Siti Aisyah dengan panggilan, "Ya Aisy." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja tanda sayang. Bukan hanya memenggal panggilan kecil, Nabi Muhammad juga mempunyai panggilan khusus. Rasulullah memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Qadi Iyad menyebutkan dalam Masyarikul Anwar, perkataan beliau kepada Aisyah, "Ya Humaira," adalah bentuk tasgir panggilan kecil kasih sayang dan cinta. 5. Berbincang bersama istri di luar. Berjalan bersama di malam hari bersama istri kemudian membincangkan banyak hal di luar rumah. Kemudian berbicara dari hati ke hati hingga mengingat memori bersama. Bukankah itu sangat mesra? Dan ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis, Aisyah meriwayatkan tentang kebiasaan Rasulullah yang keluar kota selalu membawa istri ini. Nabi ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas,
Ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi lantas mengundangnya untuk makan, sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi berkata, yang ini bagaimana? Ia menunjuk Aisyah dan berkata, tidak, kemudian memberi isyarat kepadanya, bagaimana dengan ini? Dia berkata, tidak. Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, ini bersamaku. Kemudian ia berkata, ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 7. Menenangkan amarah dengan cara unik. Sudah selayaknya pasangan suami istri memiliki perbedaan pendapat dan dapat mengatasinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan itu tidak memicu amaran dan berakhir menjadi konflik. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad saat melihat Siti Aisyah marah. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah, meriwayatkan hadis dari Aisyah, ketika Aisyah marah, maka Nabi mencubit hidungnya dan berkata, wahai, Uwaisi, panggilan kecil Aisyah, katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. 8. Hanya menikah sekali. Mengingat banyaknya momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama, Aisyah merasakan rasa duka yang begitu mendalam karena kehilangan. Bagaimana tidak, sosok yang begitu dicintainya itu meninggal dalam pangkuannya. Itulah kisah dari keromantisan pasangan Rasulullah dan Aisyah. Semoga kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah ini menjadi inspirasi dalam menambahkan bumbu kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga bagi seluruh pasangan suami istri.